Yo guys, balik lagi di Oke Kelvin. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya si Sugus. Nah, ini beritanya yaitu telah sepakat uang donasi 1,3 miliar Agus disalurkan ke bencana alam di NTT. Nah guys, apakah kalian setuju? Nah, aku sih setuju banget. Atau bisa disalurkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan lagi daripada si Sugus, agar menjadi pelajaran buat si Sugus ya guys ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Berarti kita putuskan sekarang kesepakatan kita dari Novi, uang 1,3 lah kita buletin ya. 1,3 miliar ini utuh mau dikemanakan? Ya, rencananya akan diberikan kepada kegiatan alam, Bang. Bencana alam? Ya. Oke. Gitu. Novi? Setuju. Usaha saya sudah sangat cukup untuk Mas AS gitu, jadi ya sudah. Tanggung jawab saya sudah selesai sampai sini. Jadi, kalaupun nanti ke depannya Agus tetap menagih haknya untuk berobat gitu kan, ya nanti bisa datang ke Abang. Karena ini semua bermula dari Abang dan akan berakhir di Abang. Siap. Jadi di sini 1,3 full disumbangkan ke bencana. Berarti tinggal 2 juta. Ya. Bisa selamat yayasanmu? Ya. Ya, insya Allah ada Insya jalan. Allah. Ini mau diberikan kepada penerima manfaat lain bencana alam di mana? Bencana alam di Lewotobi NTT, karena kebetulan yayasan tuh udah pernah survei ke sana Bang, dan udah pernah tahu juga di sana. Jadi saya udah ke sana juga. Abang juga udah ke sana dan ada di WC sana Dinsu di situ. Iya, abang bantu MCK. Iya, nah itu memang sampai saat ini mereka masih sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan, sangat ya? Iya, karena jauh dari ibu kota Bang. Oke. Gitu. Berarti kita bawa ke sana uangnya. Kita rencana akan bawa ke sana. Semua ya? Betul. Oke. Persidangannya dijadwalkan pada tanggal 8 Januari tahun 2025 ya di Pengadilan Negeri Tangerang. Bentar guys, maaf saya potong dulu. Kok mereka asak serasi ya dua orang ini guys, antara istrinya Sugus sama Elmi, istrinya Sugus si Elmi ini bersama pengacaranya ini. Kok apa ya, kayak serasi ya menurut aku ya guys ya. Lihat deh. Agendanya pertama masih panggilan pertama ya. Panggilan pertama untuk hadir di persidangan. Tentu kita akan memeriksa seluruh para penggugat apakah ada surat kuasanya ya. Karena apa? Kalau memang tidak ada surat kuasanya kepada pengacara, maka otomatis gugatan tersebut adalah obscure libel ya, atau catat formil ya. Nanti kita cek semuanya surat kuasanya apakah benar prinsipal ini memberikan kuasa kepada pengacara untuk menggugat kepada Agus itu ya. Tentu tanggal 8 Januari 2025 kami dari kantor hukum Dr. A.M. Farhat Abbas SHM dan rekan hadir, termasuk Bang Yasin dan Ibu Marlina hadir di Pengadilan Negeri Tangerang untuk membela dan mendampingi Agus untuk memperoleh uang tersebut. Oke. Bang, aku tuh udah titik di mana sih, Mas? Iya, tetenya udah bahkan ini Bang, yang paling penting gini. Sampai kalau Abang dengar, atau ini hari ini Bang, hari ini kita udah rapat yayasan, Teteh tuh udah bener total mengundurkan diri dari yayasan. Oh Bang. gitu. Serius, ini serius. Dan kita udah tanda tangani ini dan kita sudah aktakan. Insya Allah besok jadi ya Teh ya. Oke. Karena sedemikian rupa mental Teteh tuh udah capek banget. Dari kontennya menurun, keinginannya untuk membantu orang berkurang, gitu kan? Kenapa? Karena itu tadi terlalu jadi lebih selektif. Bahkan orang-orang pun yang dari kasus ini yang seolah-olah ikut menolong banyak yang menusuk ternyata gitu kan, bukan Abang nih gitu kan. Dan makanya ketika dengan Bang Densu pun juga mau dibikin sedemikian rupa, itu shock banget gitu. Itu salah satu yang bikin shock banget gitu. Makanya aku datang lagi yang malam-malam ke rumah Abang kan, Bang, tolonglah, gitu kan, tolonglah jangan sampai Abang termakan isu yang beredar, walaupun memang komentar netizen kita kan nggak bisa kontrol Bang, gitu kan, ya. Maka dari itu saat ini ya sekalian kita juga umumkan gitu, Teteh itu udah bukan ketua yayasan lagi, kalau kemarin kan nonaktif, kalau ini sudah kita bukan lagi nonaktif, mengundurkan diri, gitu. Waduh. Bentar. Kalau seandainya Teh Novi bukan ketua yayasan, selanjutnya siapa ketua yayasan guys ya?
Dan ini ada video lagi, video selanjutnya ya. Pada prinsip pengobatan Agus akan berjalan tanpa yayasan. Yakin nanti kalau kasusnya udah redup gitu ya, bakal ninggalin semuanya si Sugus ini, siapa yang mau ngobatin. Nanti ngemis-ngemis lagi. Yuk kita lihat beritanya guys. Pengobatan Agus tetap akan berjalan tanpa yayasan. Kita tidak akan melibatkan yayasan. Tapi kalau yayasannya sudah insaf, silakan datang lagi. Pihak yayasan kalau sudah tahu Bang Agus akan Pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu, karena kita selalu show off. tapi berarti pihak Agus juga membuka ya untuk pihak Novi bertabayun gitu misalnya. Memang ini segala upaya kita ya memang kenal dalam Islam juga ada tabayun di dalam Islam. Saya pikir yang pasti apapun namanya, dimanapun tempatnya, ketika niatan baik kita akan buka selebar-lebarnya. Asik. Yuk kita lanjut lagi video selanjutnya. Yang jelas kita tidak pernah menahan. Dari kemarin itu masih ditawarkan untuk pengobatan tapi masih nggak mau kan si Sugusnya. Jadi jangan salahkan kami. Kami di sini hanya mengamankan dan sesuai dengan kesepakatan lah ya. Karena dari awal pun si Sugus datang ke bank sendiri. Dia datang ke bank secara sukarela, kita ada fotonya, videonya, CCTV di bank tersebut, silakan dicek ya, sampai manajernya turun, sampai tellernya turun untuk wawancara si Sugus. Benar nggak nih uangnya mau dipindahkan sebesar 1M? Nah, dia menjelaskan iya benar gitu, karena akan dikelola oleh yayasan. Ini pengakuan si Sugus ya, akan dikelola oleh yayasan untuk pengobatan mata saya. Dia ngomong kayak gitu. Jadi tidak ada yang namanya paksaan. Kenapa menggoreng ini menjadi tambah rumit gitu loh, sedangkan dia nggak tahu apa-apa. Dia siapanya kita, organisasi yayasan atau pengurus yayasan atau termasuk tim kita, dia nggak tahu apa-apa. Dia siapa? Kalau emang dia donatur sini sampein sama saya bayar semuanya. Mau berapa dia? Nah begitu dia jelas-jelas tadi pagi saya ngomong dia memang mengadu domba tuh. Ada fiturnya. Biasanya orang-orang yang ngebacot kayak gitu, itu dia nggak ada namanya bantu-bantuan. Dan dia bukan donatur, saya pastikan. Kalau dia bilang dia donatur, sini saya megang mutasinya. Saya cek kok, siapa, tanggal berapa, atas nama siapa. Saya pegang kok, data-datanya semua lengkap. Kalau dia mengaku donatur, sini sampein sama saya. Jangan cuma berani di call mau ngomong. Ya, sekali lagi saya pastikan, jangan pernah tergoreng sama omongan katanya uang tinggal 200.000, tinggal seberapa. Saya pastikan 1 perak pun kita tidak pernah ada niat untuk memakai uang si Sugus ya. Buat saya itu uang panas, uang haram. Karena apa? Udah disumpahin banyak donatur tuh uang. Benar. Iya. Saya udah cukup diam selama ini. Saya nggak naik komal dari kemarin-kemarin. Tapi lama-lama merajalela, saya diinjek-injek. Bahkan ada mantan lawyer saya yang sampai detik ini masih menghina saya. Padahal mana pernah saya menghina dia. Mana pernah saya menggiring omongan publik tentang dia. Mantan lawyer saya loh, yang harusnya melindungi dan ada kode etik. Tapi dia malah menyerang saya secara personal, ngata-ngatain saya, sedangkan saya nggak pernah speak up tentang dia. Pernah nggak saya speak up tentang dia? Nggak, saya selalu bilang, dia tuh orang baik, dia tuh pernah bantu saya. Pernah nggak saya menghina dia? Nggak ada. Tapi dia selalu menyerang saya. Dia saksinya. Gak pernah sama sekali. Dia pernah satu kali pun, demi Allah tidak pernah saya menyerang personalnya si mantan PH saya itu, nggak ada. Karena saya tetap menganggap dia pernah membantu saya, tapi saya nggak tahu salah apa. Saya selalu diincar sama dia, dihina, dicaci maki sama dia, difitnah segala macam. Saya ada rekamannya semua. Saya diem loh selama ini. Gak ada rasa yang namanya ya sudah, kita tetap calling down masing-masing aja, udah move on aja, nggak perlu bahas-bahas kasus saya. Emang kenapa kalau nggak perlu bahas kasus saya, kalian nggak dapet pamor gitu ya, nggak dapet pansos gitu atau gimana? Kenapa harus bahas kasus saya dan digoreng-goreng gitu loh? Itu apa tujuannya? Itu saya nggak paham, saya nggak ngerti. Ada yang komen lagi nih si terang aja, ini juga terang aja, kita udah tandain kok, udah kan masing-masing ya. Nih mereka. Kenapa? Di profilku tuh mereka tuh.
Iya, katanya diam-diam habis tuh uang Agus. Ngapain pakai uang Agus ya? 4 tahun saya bergerak, nggak ada bantuan dari siapapun, camkan itu ya. 4 tahun saya bergerak semua pakai duit saya, nggak ada bantuan dari orang ya. Camkan itu. Jadi cuma masalah uang 1,3, ngapain kita pakai? Kita masih bisa gerak kok. Dengan uang yang lebih halal, tidak menjual kesedihan ya. Tidak menjual kesedihan. Mau ngomongin audit, tenang, sebentar lagi tutup buku nih, kita akan audit kok, nggak usah takut guys. Dan saya pastikan nggak ada tuh yang namanya katanya digembar-gembar uang pajak, money laundry dan lain-lain. Aduh, saya digiring lagi. Terserah, apapun itu nanti akan saya buktikan ya. Tapi kalau itu terjadi, penjarakan saya seumur hidup, saya berani. Penjarakan mereka teh, mau tahu. Nggak ada yang namanya uang sumber dari money laundry deh, dari pajak atau segala macam. Saya nggak paham hal-hal kayak gitu ya. 4 tahun saya berjuang di kaki saya sendiri sebagai pemilik yayasan. Kalau kita sanggup, kita akan bantu orang itu. Tapi kalau kita nggak sanggup, ya kita, ya mohon maaf gitu. Dari awal memang seperti itu sistem kita. Kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, masih mending saya lah daripada nggak bantu apa-apa tuh cuma koar-koar. Ya, cuma bisa ngeritik doang kerja orang lain. Sedangkan bantu orang aja enggak. Mengkritik ini yayasan ini, ya setidaknya sih bantu banyak orang selama 4 tahun ini. Bukan cuma cuap-cuap doang, bukan cuma nyari celah orang doang. Manusia emang gudangnya salah, gudangnya dosa. Saya dicari itu ya pasti akan ketemu lah. Ya termasuk Pak Ustadz misalnya mau dicari pun pasti akan ketemu manusia. Yang sempurna itu Allah. Dengan tuduhan yang terlalu meluas, dengan fitnahan yang terlalu melebar, apalagi ini mantan PH saya gitu, yang katanya selama ini menganggap saya adik, sayang sama saya, tapi menyuarakan fitnahan yang nggak benar gitu loh. Jadi saya pun punya hak untuk menjelaskan itu, walaupun sebenarnya saya tidak perlu melakukan itu, tapi secara secara saya memiliki mental yang manusia. Saya bukan baja yang dihantam kanan, hantam kiri, depan, belakang. Setiap hari ada aja updatean atau berita yang terlalu meluas gitu loh. Capek juga kita jadi manusia kan. Menurut pendapat kalian gimana nih untuk si Sugus ya? Mudah-mudahan benar ya, uang donasi benar-benar disalurkan ke NTT guys, ke orang-orang yang membutuhkan ya. Dan sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian, see you guys.